warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng Kancil Mencuri Timun. Pada suatu hari di hutan yang rindang, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi lapar. Sambil menelusuri hutan, ia berjalan sendirian. Tadinya, ia berjalan bersama teman-temannya yang meninggali hutan tempat ia tinggal yang terbakar sebelumnya. Selama ia berjalan, tidak lama ia melihat hamparan hijau yang sangat luas. Wah, hamparan apa itu? Banyak sekali timun segar di sini. Bolehkah aku memakannya? Timun yang sangat segar sangat mengecoh pikiran Kancil. Kancil pun ambil timun itu satu persatu, memakannya satu demi satu. Wah, perutku sangat kenyang. Timunnya segar sekali. Timun siapakah ini? Tiba-tiba Kancil berpikiran, apakah ini timunnya Patani? Aduh, aku sudah mencuri timun Patani. Tapi apakah akan ketahuan? Kancil berpikir lagi. Apakah makanan yang ia makan akan ketahuan oleh Patani? Sepertinya apa yang kumakan ini tidak seberapa dari banyaknya timun di sini. Setelah Kancil memakan banyak timun, ia pun akhirnya tertidur di hamparan ladang itu. Tidak lama, hari mulai petang. Kancil pun terbangun. Aku masih ada di ladang ini ya? Aku harus segera pulang. Kancil pun pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Patani datang menghampiri ladangnya. Ia terkejut. Kemana banyaknya timunku hari ini? Aku tidak bisa panen. Waduh, bagaimana ya ini? Siapa yang berani mengambil timunku? Tak lama dari situ, Patani pun datang. Dan ia memberi usul. Patani, bagaimana kalau kita membuat orang-orangan camping agar pencuri itu takut memasuki ladang Patani? Ide bagus, Patani. Bagaimana kita buatnya sekarang? Lalu Patani dan Patani pun membuatnya orang-orang camping itu. Setelah ia buat, ia pun tanamkan kembali orang-orang camping itu di hadapan ladang mentimun yang sangat luas itu. Setelah ditanamnya, esok paginya Kancil datang. Wah, Patani, kamu sudah menungguku di situ. Tapi Patani tidak merespon. Kancil yang sangat lapar menunggu Patani pergi, ia pun menunggu. Tak lama dari situ, Patani kok tidak bergerak ya? Apa aku masuk saja ke ladangnya? Lalu Kancil masuk ke ladang Patani. Ia memakan timun Patani satu persatu kembali. Dengan lahap ia memakan, ia baru menyadari. Jangan-jangan itu hanya orang-orangan camping Patani. Dari situ, ia habiskan timun Patani kembali. Setelah kenyang, ia lalu segera pergi ke rumahnya kembali. Lalu esok paginya, Patani datang kembali menghampiri ladangnya. Ia terkejut kembali. Waduh, bagaimana ini Bu Tani? Timunku tetap saja habis. Siapa ya yang berani mengambilnya? Bu Tani kembali memberi saran. Pak Tani, bagaimana kalau kita menyelumuri orang-orang camping itu dengan getah? Supaya jika ada maling yang masuk ke ladang Pak Tani, ia akan terperangkap lengketnya getah itu. Ide bagus Bu Tani. Lalu Pak Tani dan Bu Tani bekerja kembali membuat orang-orang camping itu. Setelah ditanamnya orang-orang camping itu, Kancil kembali datang ke ladang Pak Tani, mengambilnya makanan timun yang sangat segar itu. Dimakannya satu persatu kembali. Akhirnya ia mengejek si orang-orang camping itu. Halo
Patani Camping. Aku sudah sangat kenyang dengan timun-timunmu. Terima kasih ya. Karena ia keterusan mengejek, ia kelupaan menyender di orang-orang camping itu. Setelah ia menyender sambil tertidur, tak lama ia terbangun. Setelah terbangun, ia kaget sekali. Kenapa badannya tidak bisa gerak? Waduh, lengket sekali badanku ini. Aku menempel di orang-orang camping ini. Ia pun masuk ke perangkap Patani dan Butani. Ia menempel di orang-orang camping itu dan tidak bisa lepas. Dari situ, Patani dan Butani datang. Kena kau Kancil. Jadi kamu selama ini yang memakan timun-timunku yang segar ini? Ampun Patani, ampun. Aku sudah tidak punya lagi ladang mentimun karena rumahku sebelumnya terbakar. Tapi kamu tidak boleh seperti itu Kancil. Kamu namanya mencuri timunku. Ini kan hasil jerih payahku Kancil. Ampun Patani. Lalu Butani memberi saran. Patani, bagaimana kalau Kancil diberi hukuman? Ide bagus Butani. Hukuman apa ya yang cocok untuk Kancil? Bagaimana kalau Kancil diberi hukuman dengan membersihkan ladang ini dan Patani memberikan bibit agar ditanaminya kembali oleh si Kancil? Ide bagus Butani. Lalu Kancil pun dengan rasa bersalah ia menuruti perintah Patani. Hari demi hari ia menanam bibit timun itu kembali dan membersihkan ladang setiap hari. Lalu tiba di penghujung hari, Patani berbicara terhadap Kancil. Kancil, hukumanmu sudah beres ya. Kamu sudah boleh pulang. Sebelum pulang, kamu boleh ambil timun-timunku beberapa untuk dibawa bekal untuk pulang. Dengan rasa terima kasih yang amat sangat, Kancil pun memohon maaf dan berterima kasih kepada Patani. Patani, aku mohon maaf ya atas kesalahanku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Pesan-pesanmu akan selalu kuingat. Dan bekalmu akan aku makan bersama teman-temanku di rumah. Setelah itu, Kancil pergi pulang ke rumahnya, membawa timun yang dibekali oleh Patani. Selesai. Hai teman-teman, jadi cerita yang dapat dipetik, kita itu tidak boleh mencuri milik orang lain, apalagi itu hasil jerih payah orang lain ya. Kalian tahu, sikap Kancil di sini sangat amat nakal. Ia berani mencuri timun-timun hasil jerih payah Patani. Oh iya, kita ada satu lagu untuk mengingatkan kembali cerita si Kancil. Bagaimana kalau kita menyanyikannya ya? 1, 2, 3. Si Kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Yeay, terima kasih sudah mendengarkan dongeng hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.